Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Farah Saraswati, peserta magang dari Bimba Unit Taman Kutabumi. Hari ini saya akan menjelaskan setiap jawaban dari pertanyaan pada tugas di luar kelas hari kedua. Pada bagian pertama, saya akan menjawab pertanyaan mengenai metode individual system. Soal pertama, apa pengertian individual system? Proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Soal kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal. Soal ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Soal keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran murid adalah memperoleh hak untuk ditumbuhkan minat baca dan minat belajarnya. Sedangkan peran seorang guru adalah untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak. Soal kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Pada individual system, anak sebagai subjek belajar dan materi disesuaikan dengan kemampuan anak. Sedangkan classical system, guru sebagai subjek belajar dan seluruh anak mempelajari materi yang sama. Soal keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system dengan tidak memperlakukan anak secara klasikal? Melakukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakter dan kesukaan masing-masing anak. Soal ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Maka terciptanya proses bertahap atau small step system dan fun learning. Soal ke-8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Tentunya anak tidak akan merasakan bahagia dalam proses kegiatan belajarnya, sehingga saat belajar anak merasa terbebani dan mudah bosan. Selanjutnya, bagian kedua, saya akan menjawab pertanyaan mengenai variation skill. Soal pertama, apa pengertian variation skill? Kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar yang meliputi kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Soal kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan dan cepat bosan pada satu kegiatan. Soal ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Soal keempat, sebutkan 3 aspek belajar, yaitu aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Soal kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan membaca dan berhitung. Soal keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Seperti kegiatan bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Soal ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Seperti menangkap, melempar, menari, mewarnai, menarik garis, dan menulis. Soal ke-8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Namun, perlu menghindari kegiatan dalam satu aspek berturut-turut, kecuali anak menyukai kegiatan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan bagian ketiga mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect, hukum akibat? Jika anak mau mengulangi kembali kegiatan tanpa paksaan dari siapapun. Soal kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Jika anak sering mengulang, maka anak sering latihan dan anak semakin mampu dan terampil. Soal ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan?
Jika anak sudah mampu dan terampil, maka anak akan siap ke tahap selanjutnya dan proses belajar akan semakin menyenangkan. Jika sudah siap, maka tumbuh minat kuadrat atau minat bergelora. Sekian penjelasan tugas saya hari ini. Saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan terima kasih. Sampai jumpa.